soleh? Siap. Mana rapi antum? Ini rapi anak. Baik anak-anak ustazah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau semuanya sudah sarapan, tentu semuanya bisa semangat ya. Kita tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak ustazah semuanya, ustazah akan mencek kehadiran antum terlebih dahulu. Silakan bagi nanti anak-anak ustazah yang hadir, silakan tunjuk tangan. Paham tuh? Oke, silakan duduk tertib. Nanti ustazah akan panggil namanya. Yang hadir silakan tunjuk tangan. Oke, Aidansya, Adirza. Alfian Rafi, Adirza. Amanda Khairunisa, Adindia Faranisa, Anissa Salsabila, Davi Alfahri, Adirza. Dimas Maulana, Adirza. Giring ke arah ustazah. Faruqi Al-Ghazi, Adirza. Hazik Hadi Yusra, Adirza. Muhammad Arfa, Adirza. Muhammad Syauqi, Adirza. Rasyadul Haq, Zahir Kamil. Alhamdulillah. Berarti kita semuanya hadir hari ini ya. Alhamdulillah dan ustazah semuanya hadir dan diberikan kesehatan untuk bisa datang ke sekolah hari ini. Ya, itu suatu nikmat yang perlu kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan. Oke, anak-anak ustazah. Sekarang sebelum kita masuk ya ke materi baru ya, ustazah ingin menanyakan apakah antum sudah paham dengan materi kita sebelumnya tentang ekosistem? Sudah paham? Oke, ustazah tanya dulu. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan ya. Ustazah tanya, sebutkan satu contoh dari komponen biotik. Oke, Syauqi. Pohon. Pohon, bagus. Salsabila. Bunga, bagus. Farki. Rumput, bagus. Turunkan tangannya. Sekarang ustazah tanya lagi, sebutkan contoh dari komponen abiotik. Oke, Amanda. Air. Hazik. Kayu. Kayu. Oke, Aidansya. Batu. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah secara umum anak-anak ustazah sudah tahu apa itu komponen biotik, komponen abiotik. Dan sekarang ustazah ingin tanya sebelumnya kepada antum semuanya ya. Apakah anak-anak ustazah merasakan ya perubahan lingkungan yang terjadi saat sekarang ini? Ada merasakan perubahan lingkungan? Ada. Apa contohnya yang kita rasakan akhir-akhir ini? Apa? Panas. Kemudian apa yang terjadi pada halaman sekolah kita? Banyak debu atau kekeringan. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita tentang apa? Silakan dibaca. Dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup. Bagus. Silakan anak-anak ustazah semuanya perhatikan ke papan tulis ya. Dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup. Ya, berarti makhluk hidup berarti tidak hanya kita sebagai manusia, apalagi makhluk hidup yang lain contohnya. Hewan dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan dan tumbuhan juga akan mengalami
mengalami dampak dari perubahan lingkungan. Baik, anak-anak Ustazah, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan lingkungan serta membedakan antara perubahan yang bersifat alamiah dan buatan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar. Misalnya apa? Penebangan hutan, polusi, banjir, dan juga kekeringan. Yang ketiga, membedakan dampak positif dan negatif dari perubahan lingkungan. Yang keempat, menjelaskan upaya atau cara mengatasi dampak perubahan lingkungan. Misalnya dengan menjaga kebersihan, menanam pohon, atau membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengumpulkan data sederhana tentang perubahan lingkungan di sekitar rumah atau di sekolah. Dan yang keenam, menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel atau diagram batang dengan benar. Baik, sekarang kita mulai ya. Nah, 1. Pengertian perubahan lingkungan. Apa itu sebenarnya perubahan lingkungan? Apakah anak Ustazah tahu? Oke, Ustazah sudah memberikan kata kunci. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, lingkungan sekitar. Nah, perubahan lingkungan itu adalah perubahan ya yang terjadi karena kondisi alam ya maupun pada lingkungan sekitar kita ya. Perubahan itu terjadi pada kondisi alam dan juga pada lingkungan sekitar kita yang disebabkan oleh karena adanya faktor alami dan juga bisa disebabkan karena ya ulah atau aktivitas dari manusia. Nah, silakan anak-anak Ustazah semuanya saksikan video yang akan Ustazah tampilkan berikut ini. Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi berasap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Dan nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi sama bumi kita. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Jadi, yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan. Tiap tahun, jutaan hektar hutan ditebang buat bikin lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tapi masalahnya, pohon itu seperti AC alami bagi bumi. Kalau pohon berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan kehilangan rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Polusi udara ini juga nggak main-main. Asap dari kendaraan, pabrik, sampai kebakaran hutan bikin kualitas udara semakin jelek. Hasilnya, bumi semakin panas, es di kutub mencair, dan cuaca semakin gak karuan. Kalian pernah merasa hari-hari semakin panas? Itu salah satu dampaknya. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun dan berbahaya buat hewan laut. Gak cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Jadi, tanpa sadar kita ikut makan plastik. Selain
itu ada juga eksploitasi tambang. Tambang emas, batu bara, dan nikel yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, hutan gundul, tanah rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan lahan mereka. Tambang memang penting buat ekonomi, tapi kalau nggak diatur dengan baik, malah jadi bencana. Semua ini berkontribusi ke perubahan iklim. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana makin banyak di atmosfer dan bikin suhu bumi naik. Ini yang disebut efek rumah kaca. Akibatnya, badai semakin sering, kekeringan semakin parah, dan es di kutub semakin cepat mencair. Kita masih bisa menyelamatkan bumi kita, mulai dari hal kecil seperti mengurangi plastik, menghemat listrik, dan naik transportasi umum agar polusi berkurang. Kalau bisa, dukung juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan, karena sekecil apapun aksi kita, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dampak besar buat lingkungan. Tapi kita juga punya pilihan buat berubah dan bikin bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli sama lingkungan, agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga bumi. Mari sama-sama kita tepuk tangan dulu. Itu ya Nana Ustazah. Beberapa aktivitas manusia ya yang tanpa kita sadari ternyata itu adalah aktivitas yang dapat merusak lingkungan atau merusak bumi. Coba dari kelompok ini, apa yang antum ingat dari video yang sudah Ustazah tampilkan tadi? Menebang pohon, menanam tanaman. Menebang pohon itu adalah contoh kegiatan merusak alam atau merusak bumi. Dengan menanam tanaman itu bisa memperbaiki bumi kita. Oke, dari kelompok yang belakang, dari kelompok Aidan ada? Dari kelompok Amanda, Aidan dulu. Jangan membuang sampah sembarangan karena itu bisa apa Aidan? Oke, itu bisa merusak lingkungan kita. Bagus. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Luar biasa. Sekarang ayo kelompok Sasa Amanda ini. Ada video apa? Silakan. Polusi udara. Polusi udara. Biasanya apa yang menyebabkan polusi udara? Asap pabrik. Asap pabrik. Asap kendaraan. Ternyata itu bisa menyebabkan polusi udara. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Amanda dan teman-teman. Oke, sekarang anak-anak Ustazah, kita lanjutkan materinya ya. Tadi kita sudah bahas bahwa perubahan lingkungan itu disebabkan atau terjadi pada kondisi alam dan juga pada lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya, jenis perubahan lingkungan. Jenis perubahan lingkungan itu ada dua macam, ya. Yang pertama, perubahan alami. Yang kedua adalah perubahan buatan manusia. Nah, perubahan alami atau yang terjadi secara alami ini terjadi tanpa campur tangan manusia. Ini adalah murni karena kehendak alam, kehendak dari Sang Pencipta. Apa contohnya perubahan alami ini? Contohnya adalah gunung meletus. Apalagi selain itu?
tsunami. Apalagi? Gempa bumi. Oh, Masya Allah. Bisa antum semuanya. Oke. Yang B, perubahan buatan manusia. Nah, ini karena kita yang menciptakan, kita yang melakukan karena aktivitas kita. Nah, dari video tadi kita bisa melihat ya beberapa perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Apa contoh kegiatannya tadi? Membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menebang pohon di hutan. Yang ketiga, membuat penambangan dan tidak dikelola dengan baik. Oke. Selanjutnya, nah, dari perubahan lingkungan tersebut tadi kita hanya menggambarkan bahwa perubahan lingkungan itu memiliki dampak negatif, dampak yang tidak baik. Ternyata selain dampak negatif ada dampak positif ya yang bisa terlihat dari perubahan lingkungan. Apa contohnya? Ini pembangunan waduk dan bendungan. Ya, biasanya bendungan untuk apa? Bendungan bisa untuk menghasilkan listrik atau PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, biasanya bendungan ini sangat berguna bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani. Untuk apa? Untuk mengairi sawahnya. Nah, ini tentu dampaknya sangat bagus ya bagi masyarakat sekitar untuk bendungan ini. Yang kedua, pembuatan taman kota. Nah, pembuatan taman kota, apa contohnya taman kota di sekitar kita? Yang sering, yang pernah Haji kunjungi sama bunda atau sama teman? Ada? Apa David? Betul David, ayo apa? Taman bermain di batang ragam. Nah, itu adalah pembuatan taman kota di Payakumbuh. Ini dampaknya sangat baik, bisa menjadi tempat untuk berolahraga, jadi tempat untuk rekreasi, jadi tempat untuk kumpul keluarga. Nah, ini adalah manfaat dari pembuatan taman kota. Selanjutnya, penghijauan dan reboisasi ya. Penghijauan dan reboisasi ini biasanya dilakukan pada hutan-hutan yang sudah gundul, yang sudah sedikit pohon-pohonnya, maka itu perlu dilakukan penghijauan dan reboisasi. Ditanam kembali pohon-pohon tersebut supaya nanti gunung-gunung atau bukitnya tidak mengalami longsor. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja dampak positifnya. Sekarang, dampak negatif perubahan lingkungan itu ternyata bisa dirasakan oleh tumbuhan, bisa dirasakan oleh hewan, bisa dirasakan oleh manusia. Contoh bagi tumbuhan, ya, bagi tumbuhan perubahan lingkungan yang antum sebutkan tadi, kekeringan. Kalau terjadi kekeringan, nah apa efeknya pada tumbuhan? Nah, tumbuhan akan mati. Nah, itu sangat mengerikan ya. Kekeringan menyebabkan tumbuhan akan mati. Dan bagaimana dengan hewan? Misalnya di suatu tempat ya, di hutan, pohon-pohonnya ditebang. Apa yang terjadi pada hewan? Rumahnya, sarangnya hilang. Mereka tidak ada tempat tinggal. Itu dampaknya bagi hewan. Kemudian bagi manusia, apa dampaknya? Seperti yang disebutkan tadi, polusi udara. Kemudian apa tadi lagi? Pencemaran udara, pembuangan sampah sembarangan, itu akan memiliki dampak yang tidak baik.
polusi udara bisa menyebabkan apa? Kita sesak nafas. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai, apa akibatnya nanti? Terjadinya banjir. Nah, ternyata ya ini dampaknya sangat besar. Perubahan lingkungan ini memiliki dampak yang sangat besar baik itu bagi tumbuhan, bagi hewan, dan juga bagi manusia. Dan apa seharusnya yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan ini? Apa yang pertama? Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan plastik. Ya, makin ke sini kita harus menyadari untuk mengurangi sampah. Nah, sumber terbesar sampah itu adalah dari plastik. Kita pergi jajan ke warung, nanti dikasih plastik. Ya, jajan ke pasar, beli makanan 3 macam, nanti plastiknya ada berapa lagi dikasih. Nah, itu bisa menjadi sumber sampah. Oke, lanjut. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. Nah, jadi anak ustazah, selain kita membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Ya, jadi sampah-sampah ini contohnya sampah dari bahan plastik itu bisa kita daur ulang. Ya, kita bisa membuat tas, ya, buat tas atau buat sebuah karya dari plastik sehingga plastik itu tidak hanya terbuang sembarangan, bisa kita manfaatkan. Lanjut. Nah, ini menghemat air dan listrik. Kalau anak-anak ustazah misalnya ya ke WC ya mau berwudu, silakan antum menghemat air, jangan buang-buang air ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Ya, kita jaga kebersihan lingkungan. Kalau kita menjaga kebersihan lingkungan kita, maka nanti yang akan menikmatinya adalah kita juga. Oke, paham toh? Nah, oke, coba kita lihat kasus berikut ini. Ya, di sini ada penebangan hutan. Manusia menebang pohon secara sembarangan. Apa dampaknya? Hutan menjadi gundul. Apalagi dampaknya? Kehilangan tempat tinggal. Kalau hewan kehilangan tempat tinggal, kemudian bisa menjadi bencana lagi, terjadi longsor dan banjir. Dan longsor dan banjir itu berdampak juga ke manusia. Jadi apa sebenarnya anak-anak ustazah? Menebang pohon ya secara berlebihan itu akan berdampak juga ke manusia. Manusia akan kesulitan karena apa yang mereka buat. Jadi pesannya di sini, jika manusia merusak alam, manusia juga yang akan terkena akibatnya. Jadi mari sama-sama ya kita jaga alam kita. Oke, sekarang mana saja kita akan ya mempraktekkan ya atau membuat tabel dari jumlah sampah di sekitar sekolah kita. Misalnya ini sebuah data ya, pada tahun 2022 volume sampah kita per hari ada 40 kilo. Kemudian pada tahun 2023 volume sampah kita ada 60 kilo. Sedangkan pada tahun 2024 volume sampah kita ada 70 kilo. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Silakan nanti antum perhatikan dengan baik, oke? Dan nanti anak-anak ustazah akan
Paham toh? Mulai kita arsir ya. Oke, ini adalah diagram ya, diagram batang namanya, yang menunjukkan volume sampah pada tahun 2022 40 kilo. Dan sekarang Ustazah minta perwakilan dari kelompok Dimas, silakan maju untuk membuat volume sampah pada tahun 2023. Silakan maju. Ya, tahun 2023 berapa kilo? 60 kilo. Berarti sejajarkan dengan 60. Oke, silakan tarik. Oke. Baik, syukran Dimas. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Dimas. Oke, syukran Dimas ya, terima kasih. Untuk tahun 2024, silakan maju anak ustazah perwakilan dari kelompok yang ini. Nah, kelompok Amanda, Salsa, Nindi, Arfa, Davi. Siapa yang mewakili? Oke, silakan. Salsa. Membuat diagram batang untuk volume sampah pada tahun 2024. Terima kasih. Benar yang dibuat Salsa? Benar. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Salsa dan kelompoknya. Oke. Nah, berarti dari diagram batang ini ya. Dari diagram batang ini kita bisa melihat ya jumlah sampah di sekitar sekolah kita dari tahun 2023, 2022, 2023 dan 2024. Bisa memberikan gambaran bagi kita. Oke, sekarang anak-anak Ustazah akan berikan antum tugas per kelompok ya. Silakan nanti dikerjakan per kelompok. Satu orang yang menuliskan ya, satu orang yang menuliskan. Silakan antum diskusi dan memberikan hasil terbaik untuk kelompoknya. Ya, duduk anak soleh. Oke, silakan mulai mengerjakan. Silakan mulai mengerjakan. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Apa? 5, boleh ditambah di sebelahnya ya. Kerjakan sebaik mungkin. Ini ikut terlibat dengan kelompoknya ya. Boleh nama kepanjangan, boleh nama singkatnya. Oke, silakan buat nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Buat nama anggota kelompoknya dulu. Nama pendek boleh? Boleh, silakan. Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, ya. Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Oke, sudah siap? Sudah? Apa sudah? Amanda? Sudah ya? Kelompok UHA dan teman-teman nanti sudah siap?
Amanda tukarkan dengan Aidan, dengan kelompok Aidan, ya dua-duanya. Oke, tukarkan lagi kelompok Aidan dengan kelompok Haziq. Baik, nah sekarang kita akan berbahas bersama-sama ya. Nanti kalau antum menemukan jawaban yang benar, silakan antum checklist. Kalau salah, silakan antum silang. Paham tuh? Oke. Soal pertama. Perubahan lingkungan yang terjadi secara alamiah ditunjukkan oleh peristiwa. Silakan kelompok. Gunung meletus. Benar? Ya, kalau benar silakan di checklist. Yang kedua, apa dampak perubahan lingkungan terhadap hewan? Apa jawabannya? Yang namanya meninggal. Hewan kehilangan tempat tinggal. Nomor 3, manfaat waduk bagi manusia adalah Pertanian dan sumber air untuk pertanian dan listrik. yang keempat, salah satu cara menjaga lingkungan agar tetap seimbang adalah C. Menanam pohon dan menjaga kebersihan. Oke, sekarang isian singkat soal pertama akan dibaca oleh kelompok Haziq. Silakan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia. Benar, alam dan kegiatan manusia. Dan soal yang kedua dijawab oleh kelompok Amanda. Contoh perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia adalah polusi udara. Ya, polusi udara salah satu contohnya. Benar ya? Nomor 3, silakan kelompok Dimas. Akibat pencemaran air manusia mengalami berbagai gejala. Ya, bisa menyebabkan datang. Oke, soal nomor 4 kita akan bahas jawab bersama. Agar lingkungan tetap terjaga, kita harus apa? Kita harus menanam pohon. Apa lagi misalnya? Menjaga kebersihan. Bisa menjaga kebersihan. Oke, silakan antum buat betul dan salahnya berapa. Total soalnya ada 8. Silakan antum buat benar dan salahnya berapa. Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Silakan kelompok Amanda, siapa? Kelompok Dimas, kelompok Haziq. Silakan kumpulkan. Oke. Ke semuanya. Oke. Baik. Ada lagi? Oke. Ya, alhamdulillah Nana Ustazah. Tadi Ustazah sudah menjelaskan materinya, kemudian Antum sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah berikan. Dan sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi Nana Ustazah, perubahan lingkungan itu ya, dia akan ada manfaat dan juga ada kerugiannya. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Perubahan lingkungan ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dan apa yang bisa kita lakukan ya untuk menghadapi ini? Nah, kita harus tetap berusaha untuk menjaga keseimbangan dari lingkungan kita. Kita harus sama-sama berkontribusi untuk menjaga dari kesehatan atau kebersihan lingkungan kita, supaya
lingkungan kita ini bisa tetap bersih, bisa tetap sehat, dan bisa tetap lestari. Oke, bisa bekerja sama semuanya? Bisa. Ayo, mari sama-sama kita takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak Ustazah, itulah materi kita pada pagi hari ini Ustazah. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Ustazah harap anak-anak Ustazah bisa mengulang pelajaran ini kembali di rumah ya. Dan jangan lupa nanti mengerjakan PR yang sudah Ustazah siapkan. Nah, nanti Ustazah akan bagikan PR-nya. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.